Ibu-ibu kayak pada gerah nih kipas-kipas. Ya, mudah-mudahan ntar bisa ngadem di sorga. Ibu-ibu mau ngadem sorga, jangan ngegosip. Muhammad kita ahlu sunnah wal jamaah, ajaran yang diajarkan oleh para guru-guru kita untuk mencintai Nabi Muhammad, mencintai para sahabat Nabi Muhammad, mencintai keluarga-keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab mereka bagaikan bintang-bintang yang gemerlap di atas langit yang begitu indah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat yang begitu banyak lainnya. Karena berapa banyak orang baik sama orang lain, jahat sama keluarganya, perhatian sama orang lain, cuek banget sama keluarganya, sopan banget sama orang lain, galak sama anak bininya. Hati-hati pulang maulid, jangan lagi kita mungkin rada-rada kesel sama anak kita ataupun bini kita, main gampar-gampar aja, main tabok-tabok aja sampai membuat luka di wajahnya. Jangan, ini bukan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita duduk, kita kumpul memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim malam Selasa. Majelis Ta'lim malam Selasa. Judulnya gitu aja. Itu tulisan Arabnya apa itu? Sama, Lailatul Thulatha. Masya Allah. Mudah-mudahan ya duduknya kita di ini majlis insya Allah menjadi sebab turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa-dosa kita diampunkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pulang dari sini anak-anak kita menjadi anak-anak solihin solihat. Mudah-mudahan yang punya utang biar pada lunas. Udah banyak utang apa gimana? Ngutang sama tukang sayur, ngutang sama tukang jahit. Ya Allah, mudah-mudahan yang udah nikah biar Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat. Yang belum nikah biar dapat jodoh. Bu, lakinya amin juga, Bu. Ya Allah, para guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para orang tua, para habaib, bil khusus menjadi sebab saya bisa datang ke tempat ini. Abang saya Sayyidul Habib Ahmad bin Abi Bakar Al-Attas. Mudah-mudahan semua guru-guru kita biar pada panjang umur, sehat afiat. Semua yang hadir juga biar pada panjang umur, sehat afiat. Ibu-ibu kayak pada gerah nih kipas-kipas. Ya, mudah-mudahan ntar bisa ngadem di sorga. Ibu-ibu mau ngadem sorga, jangan ngegosip. Susah katanya. Kayak gak pernah ngegosip aja dia. Ibu-ibu masuk surga, jangan melotot sama suami. Bapak-bapak masuk surga, nggak resep nanya bapak-bapak. Masya Allah. Mau masuk surganya sekarang apa nanti aja? Wah, kan ada mau bilang sekarang nggak jadi. Wah, kakak. Mudah-mudahan ya bisa ketawa di sini, bisa ketawa juga ntar dalam surga. Amin ya rabbal
Man kana ya'syaku jamalan fala jamal ahsan min jamali Sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'syaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi Sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'syaku kamalan fala kamal ahsan min kamali Sayyidina Muhammad. Balagal ula bi kamalih, kasyafat duja bi jamalih, kamulat jami'u khisalih. Sallu alaihi wa ala alih. The beauty of salawat. Sallu ala Muhammad. Ini malam kita memperingati maulid Nabi Muhammad. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita semakin ingat akan Rasulullah, semakin cinta sama Rasulullah, tambahkan kerinduan kita kepada Rasulullah, tambahkan semangat kita dalam bersolawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan harapannya anak keturunan kita semua menjadi pecinta-pecintanya Rasulullah. Pulang dari sini mudah-mudahan bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok panutan kita, manusia yang paling amat sangat memikirkan keadaanmu, keselamatanmu, kesejahteraanmu di dunia sampai dengan akhirat. Baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam gak bakal tenang ketika sebelum umatnya seluruhnya masuk ke dalam surga. Bahkan ia selalu mendoakan kita sampai Nabi bilang di dalam doanya, Allahumma gfirli li ummati ma taqaddama wa ma ta'akhir. Ya Allah, tolong ampunkan seluruh dosa-dosa umatku, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kita yang didoakan oleh Rasulullah, kita orang-orang yang sering lupa akannya, orang-orang yang sering bikin sakit hati Nabi Muhammad. Bahkan kita sering lempar kotoran ke hadapan Nabi Muhammad. Sering kali kita jauh dari Nabi Muhammad, masih sering malas-malas dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Masih sering makan minum berdiri, masih sering ngelakuin hal-hal yang gak bikin seneng hati Nabi Muhammad. Maka ayo bareng-bareng semangat meraih cintanya Nabi Muhammad. Di saat orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka para syuhada, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, beliau mendapatkan julukan dari Nabi Muhammad Sayyidus Syuhada. Sayyidina Abu Bakar dijuluki oleh Nabi Muhammad Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Padahal beliau satu-satunya khulafa rasyidin dari 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ardhahum. Yang 3 Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalnya dibunuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggalnya karena sakit, bukan dibunuh, bukan dalam perperangan. Akan tetapi beliau mendapatkan label dan stempel dari Nabi Muhammad Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempunyai kelebihan cinta yang luar biasa terhadap Habibuna Muhammad. Jihad syuhada karena cinta, sampai-sampai saking cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Muhammad, setelah wafatnya Nabi nggak didapati Sayyidina Abu Bakar senyum. Setelah Nabi meninggal nggak pernah didapati Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan tersenyum, karena saking luar biasa sedihnya sepeninggalan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah disebutkan
teman-temannya, para sahabatnya, setelah ketemu dengannya, kemudian kumpul sama sahabat yang lain, dia bilang, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya dapati, saya mencium aroma-aroma hangus seperti daging bakar yang gosong. Orang kalau habis makan makanan yang gosong, ada bakar kambing, bakar daging, sampai gosong tuh, gosong-gosongnya dimakan, pasti ada bau-bau yang gak enak, bau-bau gosong. Sayyidina Abu Bakar Siddiq didapati saat sahabat ngobrol, berbincang-bincang dengannya, terhendus daripada bau bakaran. Sahabat tersebut cerita sama temannya, temannya bilang, saya kira cuman saya doang yang ngerasain. Ternyata banyak juga yang ngerasain kayak begitu. Ternyata apa? Hatinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq terbakar hangus setelah sepeninggalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau telah menyampai kepada martabah tertinggi dalam khidmahnya terhadap baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia nggak pernah mikirin dirinya sendiri, bahkan nggak pernah bilang kata kita, akan tetapi semuanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai saat ialah yang terpilih untuk menemani Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat itu melihat Rasulullah sudah sedikit letih dan capek saat perjalanan hijrah yang amat jauh ditempuh. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencari sekiranya tempat yang cocok untuk dijadikan tempat istirahat sementara untuk Nabi Muhammad. Dia pikirin tempat istirahat untuk Nabi, bukan untuk istirahatnya ataupun untuk istirahat kita antara dia dan baginda Nabi Muhammad. Enggak, cuman dipikirin tempat istirahatnya Nabi Muhammad. Yang penting untuk Nabi Muhammad. Sampai pada saat Nabi istirahat di Gua Thur yang menjadi tempat pilihan untuk istirahatnya beberapa waktu lamanya, saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saat Nabi dalam keadaan tidur beristirahat, Sayyidina Abu Bakar memikirkan nanti kalau Nabi bangun pasti Nabi dalam keadaan lapar, sampai ia mencari makanan dan didapatilah susu. Singkat cerita, dibawa itu susu ke hadapan Nabi Muhammad tanpa dicicipi sedikit pun oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saat dibawa itu susu ke hadapan Nabi Muhammad, disodorkan kepada Nabi Muhammad yang sudah terbangun dari istirahatnya, ya Rasulullah, ini saya bawain susu halal untuk engkau minum wahai Nabi Muhammad. Maka fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawaitu bihi. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya ngelihat Nabi Muhammad minum susu tersebut sampai habis, tak tersisa sedikit pun, sampai aku pun merasa kenyang akannya. Rasulullah yang minum, tapi Sayyidina Abu Bakar juga merasakan kenyangnya. Itulah sosok sang pecinta sejati. Apapun yang terjadi terhadap orang yang dicintainya, ia pun juga merasakannya. Apabila orang yang dicintainya dalam keadaan sedih, ia pun juga dalam keadaan sedih. Apabila orang yang dicintainya dalam keadaan bahagia, dia pun juga dalam keadaan bahagia. Sallu ala Muhammad. Para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, mereka adalah panutan kita, mereka adalah para pemimpin kita. Maka sudah sepatutnya, sewajibnya cinta kita kepada Nabi Muhammad, juga kita cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad, juga kita cinta kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita ikuti sebagian orang yang tidak suka maupun benci kepada salah seorang sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad. Kita ahlu sunnah wal jamaah, ajaran yang diajarkan oleh para guru-guru kita untuk mencintai Nabi Muhammad, mencintai para sahabat Nabi Muhammad, mencintai keluarga-keluarga Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka bagaikan bintang-bintang yang gemerlap di atas langit yang begitu indah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat yang begitu banyak lainnya. Berapa jumlah para sahabat? Disebutkan oleh ulama, jumlah sahabat ada 124.000. Disebutkan riwayat Imam Rafi'i, jumlah para sahabat Nabi Muhammad berjumlah 60.000. Semuanya min ahlil jannah, semuanya harus kita cintai, karena serendah-rendahnya ataupun sekecil-kecilnya sahabat tak sebanding dengan 70 magam wali kutub. Karena para sahabat langsung yaqadhah memandang Nabi Muhammad sezaman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka momen Maulid saat ini diadakan tujuannya agar bertambah kenal kita kepada Nabi Muhammad. Semakin kenal kita kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, orang-orang di sekitarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa, nama-namanya istimewa. Ada sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Talhah, Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikatakan saat perang Uhud, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sa'ad, irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi. Itu anak panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas tak pernah meleset. Sallu ala Muhammad. Sayyiduna Talhah bin Ubaidillah, ini orang-orang yang masuk ke dalam asyrah mubasyirin bil jannah, 10 orang yang paling pertama masuk ke dalam sorga. Mudah-mudahan kita kebagian masuk ke dalam sorga, amin amin ya rabbal. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu warḍah, yang dikatakan oleh Nabi saat perang Uhud, Talha al khair, Talha yang baik. Saat perang Uhud berkecamuk, sempat umat muslimin saat itu, pasukan Nabi Muhammad terpukul mundur. Talhah bin Ubaidillah yang menjadikan badannya tameng untuk baginda Nabi Muhammad, bahkan ia rela sampai pingsan. Pundaknya banyak daripada hembusan pedang dan anak panah, sampai jari-jarinya hilang terputus, sampai giginya semuanya rontok demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan didapati saat itu ada sosok wanita sahabiyah Ummu Umarah yang begitu luar biasa, juga menjadikan dirinya tameng untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat perang Uhud. Sampai Ummu Umarah, seorang sahabiyah dari golongan perempuan, pingsan-pingsan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat keadaannya cukup kritis, dibawa ke tenda medis, saat itu dijenguk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar Nabi Muhammad menjenguknya, yang tadi dalam keadaan cukup kritis langsung dalam keadaan normal, semangat menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu mulia mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ada lagi yang bernama Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang kaya raya luar biasa, akan tetapi ditinggalkan seluruh kekayaannya untuk diwakafkan di jalan Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Mus'ab bin Umair dulu saking kayanya makannya aja pakai sendok emas. Akan tetapi saat wafatnya, jenazahnya itu ditutupi oleh kain kafan. Apabila kain kafannya menutupi kepala, kakinya terbuka. Apabila menutupi kaki, kepalanya terbuka. Begitu perjuangan mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke peringatan Maulid pada malam hari ini menambahkan kecintaan kita dan pengetahuan kita akan sosok Nabi Muhammad dan orang-orang sekitar Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan mereka dan kita berjalan di belakang mereka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal sallallahu
sallallahu sallallahu sallallahu ya Nabi salam. Kita persembahkan ini malam untuk Nabi Muhammad. Ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Kita sadar perjuangan kita buat Nabi Muhammad belum ada apa-apanya. Kita di saat sedekah masih takut miskin, nggak kayak sedekahnya Sayyidina Utsman bin Affan yang luar biasa. Dan juga ada satu lagi yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau punya ibu namanya Ummu Syafa. Siapa Ummu Syafa? Yang jadi bidan saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu Ummu Syafa jadi bidani Nabi. Dia bilang saat lahirnya Nabi Muhammad, fa'adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadartu ila ba'di kusuri Rum. Saat lahirnya Nabi Muhammad, saya melihat cahaya yang sangat terang sampai saya punya mata dapat melihat istana-istana yang ada di negeri Rum. Itu cahaya menyinari langit bumi barat dan timur, cahaya Nurul Mustafa. Dia punya anak namanya Abdurrahman bin Auf, seorang tajir. Tajir artinya bukan orang kaya. Banyak orang sekarang salah mengartikan tajir berarti orang kaya raya. Tajir belum tentu kaya. Tajir artinya seorang pedagang. Ya, kalau dia pedagang yang sukses, maka dia kaya raya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wardah, beliau adalah seorang pedagang, seorang saudagar yang sukses. Beliau adalah seorang yang paling kaya di kota Mekah saat itu. Akan tetapi saat datang perintah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, saat ia hendak hijrah, dibegal di tengah jalan sama orang-orang kafir Quraisy dan cuman dikasih dua pilihan. Wahai Ibn Auf, engkau tetap tinggal di kota Mekah dan tetap menjadi orang nomor satu kaya raya di Mekah, atau yang kedua kau hijrah ke Madinah mengikuti jejaknya Muhammad, akan tetapi tinggalkan seluruh hartamu yang ada di kota Mekah. Maka ditinggalkan seluruh harta yang ia miliki di kota Mekah demi mengikuti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para sahabat Nabi, orang-orang yang luar biasa, berusaha dan berlomba-lomba dalam menggapai cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak di antara mereka yang khidmah sama Nabi. Di antaranya Sayyidina Anas bin Malik, seorang anak yang baru saja berumur 10 tahun. Dia punya umi namanya Ummu Sulaim. Masuk Islam nih berdua, Ummu Sulaim dan Anas bin Malik, 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Jadi dia masuk Islam sekitar umur 8 tahun. Selalu selama 2 tahun penuh mendengar bagaimana rupanya baginda Nabi Muhammad, sampai tertanam di dalam hatinya kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat umurnya 10 tahun, kemudian Nabi sampai di Madinah setelah hijrahnya, Ummu Sulaim mempersembahkan Anas bin Malik agar ia menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembantunya Nabi Muhammad, Anas bin Malik, tapi berkah dari khidmahnya Nabi, berkah jadi pembantunya Nabi, dia dapat doa yang begitu mulia dan teristimewa dari Nabi Muhammad. Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Nabi doain dia, ya Allah, panjangkan umur Anas bin Malik, banyakkan hartanya, banyakkan anak turunannya, masukkan dia ke dalam sorga, berkahi hidup dunia akhiratnya. Berkah doanya Nabi Muhammad, Anas bin Malik
salah seorang sahabat yang umurnya amat panjang, sampai disebutkan dalam riwayat umurnya Anas bin Malik 120 tahun lebih. Bahkan ia menjadi sahabat yang kaya raya, sukses dalam urusan dunia dan juga akhiratnya, dan ia didoain sama Nabi punya anak keturunan banyak. Dikisahkan yang nyolatin Anas bin Malik saat ia meninggal dunia cuman dari anak ke bawah, anak cucu, belum ke samping ya, belum saudara, belum sahabat-sahabat yang lainnya, cuman dari anak cucu 100 orang lebih. 100 orang lebih. Siapa di sini yang cucunya udah nyampe 30 orang? Siapa di sini yang cucunya udah 20? Anas bin Malik anak cucu digabungin jumlahnya 100 lebih. Nggak ngundang orang juga udah banyak nyolatinnya. Begitu luar biasa. Anas bin Malik khadim Nabi Muhammad, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pembantunya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Mas'ud, mempunyai postur tubuh yang tidak begitu tinggi. Sampai suatu hari saat Abdullah bin Mas'ud mau ngambil siwak, ya, mau ngambil siwak ada yang ditanam, diambil dari akar, ada juga dari dahan pohon. Mau ngambil batang siwak, saat itu gamisnya atau bajunya terangkat sedikit sehingga betisnya kelihatan. Sahabat pada ketawa. Nabi nanya sama para sahabat, apa yang kalian tertawakan? Itu Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, mau ngambil sesuatu di atas pohon, betisnya kelihatan goyang-goyang ketiup angin. Saking tipisnya, saking ringannya, beratnya Abdullah bin Mas'ud. Saat itu Nabi Muhammad negor para sahabat, demi Allah, apabila itu betis yang kalian anggap ringan ditimbangannya Allah Subhanahu wa taala, lebih berat daripada Jabal Uhud, lebih berat daripada Gunung Uhud. Sallallahu alaihi Muhammad. Ia juga Abdullah bin Mas'ud yang berhasil memenggal kepalanya Abu Jahal, musuh bebuyutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sahabat Nabi yang juga jadi pembantunya Nabi Muhammad, yaitu Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, ini Safinah laki-laki, bukan perempuan terus panggilannya Vina. Ini Safinah laki-laki, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang megangin siwaknya Nabi, yang megangin sendalnya Nabi, yang nyiapin wudhu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari terdampar, ya, kemudian masuk ke dalam hutan mencari jalan yang benar. Saat di dalam hutan ketemu Asadul Ghobah, ketemu raja hutan. Ketemu raja hutan. Itu raja hutan cuman dibisikin, diangkat kupingnya dibisikin, nahnu ashabu Rasulillah duluna ala tariq rahimakallah. Kami adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, tolong tunjukkan jalan untuk kami, wahai raja hutan, semoga Allah merahmatimu. Singa pun, raja hutan pun tunduk dan manggut kepada mereka para sahabat Nabi Muhammad, karena mereka para sahabat Nabi Muhammad mempunyai ikatan yang sangat kuat, rekat dan pekat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayo lebih semangat kita dalam mengenal siapa Nabi kita Muhammad. Kita kaji bagaimana sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad, sejarah sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang apabila kita mendengarnya begitu asyik telinga dan hati kita, bertambah cinta dan rindu kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan hadir kita peringatan Maulid pada malam hari ini menjadi sebab makin sayangnya Allah kepada kita semuanya, dan bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Muhammad, dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad, juga sahabat-sahabat Nabi, juga sekaligus istrinya Nabi Muhammad seperti Sayyidah Khadijatul Kubra, seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu, dan juga putrinya Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah Zahra. Bagaimana Nabi Muhammad dalam mendidik anaknya? Nabi Muhammad dalam mendidik anaknya begitu cinta sayangnya dan juga tegasnya. Nabi sayang banget sama anaknya.
Sampai disebutkan di dalam riwayat saat Nabi berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah, Nabi memeluk Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah menyambut kedatangan Nabi Muhammad yang saat itu memang menjadi juga ayahnya, menjadi bapak kandungnya. Sayyidah Fatimah menyambut kedatangan ayahandanya, kemudian mencium keningnya. Begitu juga sebaliknya saat Sayyidah Fatimah mengunjungi rumah Nabi Muhammad, Nabi menyambut kedatangan putri tercintanya, juga mencium daripada keningnya, sampai Nabi mengucapkan di dalam hadisnya, Fatimah bid'atu minni, man yabsituni man yabsituha wa yubghidi man yubghiduha. Fatimah bagian dariku. Siapa orang yang membuat senang Fatimah, maka dia telah membuat senangku, dan siapa orang yang membuat sedih Fatimah, maka dia telah membuat sedihku. Cinta Nabi Muhammad kepada anaknya. Kita coba di saat kita kesel sama anak, itu anak kita kadang-kadang kita setan-setanin. Kalau tuh anaknya setan berarti emak bapaknya apaan? Ya Allah. Tapi selain rahmatnya Nabi juga tegas sama anaknya. Tegas sampai disebutkan, kalau saja Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Walaupun Sayyidah Fatimah nggak bakal dia mencuri, seorang yang salehah, putrinya Nabi Muhammad SAW. Tapi ini menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap anak-anaknya dan juga para cucu-cucunya. Sampai pernah Nabi sujud lama banget, sampai para sahabat setelah kelar sholat dia bilang, wahai Nabi Muhammad, baru saya dapati engkau sujud panjang banget, saya takut engkau telah meninggal dunia. Tadi saya sujud lama, kata Nabi, karena Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sedang menduduki daripada pundakku. Bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anak kecil, kepada cucu-cucunya Nabi Muhammad. Maka ayo, momen Maulid saat ini, agar semakin semangat kita meraih cintanya Nabi Muhammad dengan kita memperhatikan jejak luhur baginda Nabi Muhammad, bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad, bagaimana kekeluargaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena berapa banyak orang baik sama orang lain, jahat sama keluarganya, perhatian sama orang lain, cuek banget sama keluarganya, sopan banget sama orang lain, galak sama anak bininya. Hati-hati. Pulang Maulid jangan lagi kita mungkin rada-rada kesel sama anak kita ataupun bini kita, main gampar-gampar aja, main tabok-tabok aja sampai membuat luka di wajahnya. Jangan. Ini bukan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, apalagi Nabi juga memesankan di akhir zaman seperti ini sebagai penutup, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya tidak sempurna keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Siapa orang yang mau selamat di hari akhir, baik hari akhirnya kiamat maupun kiamat untuk diri sendirinya yaitu kematiannya, falyagul khairan aw liyasmut. Berkata diam, berkata yang baik atau diam. Pepatah Arab mengatakan, idza takallama fiddah fasukutu dzahab. Apabila berbicara itu bagaikan perak, maka diam itu emas. Sebab amal kita banyak yang sia-sia gara-gara kita nggak bisa jaga lisan. Apalagi sebentar lagi kita mau intikhabat, pesta demokrasi. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Jangan sampai sama saudara, sama kerabat, sama ipar, sama keluarga, sama tetangga pada ribut, ya, cuman gara-gara pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, apa nomor 7. Cuman gara-gara lu suka pedas apa suka manis. Kalau lu nggak suka pedas, lu masuk neraka. La haula wala quwata illa billah. Ya, hati-hati, jaga kita punya lisan, jaga persaudaraan kita. Walaupun kita berbeda-beda pendapat, tapi tetap kita harus bersatu dan jaga persatuan kita. Tapi siapapun yang menang, kita doakan mudah-mudahan nanti kelak bisa menjadi pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan nanti bisa menjadikan negeri kita Indonesia negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan
Yang kedua kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Biar baik sama tetangga, jangan jadi tetangga yang jahat, jangan jadi tetangga yang hasut, jangan jadi tetangga yang usil, jangan jadi tetangga yang pelit, medit, koret, bakhil, hidup lagi. Orang dulu kalau dibagi makanan sama tetangga, dibawain piring sampai rumah, pasti dibalikin tuh piring ada isinya lagi. Makanan dibalas makanan, hadiah dibalas hadiah. Betul apa betul? Orang sekarang keren banget, dibawain piring sama tetangga sampai rumah, dipindahin ke piring dia, balikin piring kotornya. Jangan jadi tetangga yang saling berbagi sama tetangganya, ya. Jangan jadi tetangga yang hasut, nggak demen kalau tetangganya bahagia. Ketika datang motor baru ke rumah tetangga, paling boleh kredit. Ketika tetangganya nikah, bininya rada cakep, paling lu pelet kan. Ya Allah, hasut sama tetangga, nggak bisa ngelihat orang bahagia. Orang yang hasut, orang yang nggak bisa ngelihat saudaranya bahagia, nggak bakal dikasih bahagia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Aljar gobladar, kita diajarin kalau mau beli rumah, lihat dulu bagaimana tetangganya, bagaimana lingkungannya. Lingkungan baik, tetangga baik, beli, insya Allah tuh rumah jadi berkah buat kita. Pentingnya yang namanya tetangga, ya, peran tetangga. Dan yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Nabi Muhammad demen banget ngejamu tamu, para sahabat demen jamu tamu, para solihin, orang-orang jempolan yang demen banget menjamu tamu. Sebagai penutup, dikisahkan sahabat Ansor, penduduk asli Madinah, menyambut, menjamu sahabat muhajir yang datang dari negerinya saat itu kehabisan bekal makanan. Kemudian nih sahabat Ansor pulang ngabarin ke istrinya, malam ini kita kedatangan tamu, dia bakal makan malam bersama kita. Kata istrinya, wahai suamiku, gimana kita mau menjamu tamu? Di rumah kita aja makanan pas-pasan, gimana kita mau jamu tamu? Kita alhamdulillah nih ibu-ibu bapak-bapak, para sahabat Nabi dulu ngerasain bagaimana hidup yang luar biasa, serba ngepas, serba sederhana. Bahkan Nabi Muhammad pernah diriwayatkan di rumahnya saat itu cuman ada air putih. Kita di rumah masih banyak lauk, masih bisa ngeteh, masih bisa ngopi. Yang ngerokok masih bisa ngerokok walaupun boleh ngembat hasil tahlilan. Siapa nih bagi kue sama dibagiin gelas isi rokok, gelasnya doang diembat, rokoknya habis semua. Masih alhamdulillah ada beras, ada minyak, walaupun boleh dibagi sama caleg. Caleg lagi bagi-bagi minyak, nggak apa-apa, ambil minyaknya, urusan pilihan, urusan masing-masing. Betul apa betul? Walaupun kita di jalanan, ya Allah, lihat kanan, lihat kiri, kalau bisa lihat atas, lihat bawah. Macem-macem tuh model-model baleho, spanduk, ya, yang senyum, yang angkat jempol, yang angkat jari, yang lagi megang pacul, yang lagi pakai topi, yang lagi naik motor, anterin saya ke Senayan. Ya Allah, model-model macamnya, betul gak? Yang ada mukanya, yang kagak ada muka, saya lagi sibuk, ya, cuman gambar gelap doang gitu, kayak di studio dimatiin lampu. Ya Allah, biar baik, ya, ama tamu, demen girang ngejamu tamu. Akhirnya ini sahabat bilang sama istrinya, gak apa-apa deh, ini malam doang kita gak makan demi menjamu tamunya Nabi Muhammad. Ya, kata istrinya, kalau misalkan itu tamu makan sendirian, dia gak bakal enak hati, gak bakal makan juga ngeliat kita sebagai tuan rumah gak makan. Terus gimana? Ntar dia datang matiin lampu, ntar dia datang bikin skenario lampu rusak, lampu mati, sehingga saat lampu mati kita taruh makanan tempat dia, kita sebagai tuan rumah cuman pura-pura ngunyah seakan-akan lagi makan bersama. Singkat cerita, datang ini tamu, disambut begitu luar biasa, udah bikin skenario, dia datang lampu mati, ya, kemudian makanan semua ditaruh di tempatnya dia. Ini sebagai tuan rumah, sahabat Ansor sama keluarga cuman pura-pura ngunyah seakan-akan lagi makan bersama. Kebersamaan yang luar biasa tertanam di dalam diri mereka, para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaget besokannya ketemu sama Nabi. Nabi bertanya kepadanya dengan lantangnya, madza fa'altumul bariha ala dhaifi,
apa yang telah kamu lakukan kepada tamuku tadi malam. Sampai 3 kali Nabi nanya sama dia, madza fa'altumul barih ala dhaifi, apa yang telah kamu lakukan kepada tamuku tadi malam? Saya sudah jamu ya Rasulullah, saya minta maaf kalau saya ada kurang-kurang dalam menjamunya. Memang kenapa ya Rasulullah? Qad a'jaba rabbukum wa anzala ilaikumul ayah yutla ila yaumil qiyamah. Kau dan keluargamu telah membuat takjub Allah sampai-sampai turun firman-Nya yang bakal terus dibaca sampai yaumil qiyamah. Maka Nabi Muhammad saat itu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa. Mereka orang yang senantiasa lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhannya, walaupun dirinya juga dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Mereka telah membuat takjub Allah dan telah membuat senyum hati Nabi Muhammad. Siapa mereka? Para penjamu tamunya Nabi Muhammad. Maka ambil kabar gembira untuk segenap penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW, sahabat, teman-teman dari Majelis Ta'lim malam Selasa Lailatul Thulatha yang dari jauh-jauh hari luar biasa ngundang para tetangga, para guru, ya, para tokoh masyarakat untuk hadir memeriahkan Maulid pada malam hari ini, dan segenap para donatur yang membantu suksesnya acara pada malam hari ini. Yakin apa yang diusahakan insya Allah akan membuahkan hasil dan mendapatkan balasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat membuat senyum di wajah yang begitu indah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir kita doakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Mudah-mudahan Allah cepetin menang untuk umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma afina wal tuhbina wahfatna wansurna wa farrid ana wal muslimin. Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.